Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kebaikan, kelancaran, juga kesehatan senantiasa menyertai kita, orang terdekat kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya malu yang harus kita miliki di era milenial. Selain budaya ramah tamah, kita dikenal dengan budaya malu. Malu di sini bukan berarti pemalu dan kurang percaya diri, tetapi malu saat melakukan hal buruk dan malu saat bersikap kurang sopan kepada orang lain. Budaya-budaya saat ini yang sudah tergerus dengan kemajuan teknologi, dengan pergaulan-pergaulan terkini, bahkan dengan budaya-budaya yang sudah membuat kita kehilangan norma-norma sosial dan norma-norma adat kebudayaan seperti sopan santun, bahkan etika kepada orang yang lebih tua. Adapun tip yang pertama yakni dimulai dari hal kecil, yakni budaya malu ketika membuang sampah sembarangan. Hal kecil, sepele, bahkan remeh ini mampu melahirkan budaya atau kebiasaan buruk yang berkesinambungan. Bagi kita, ketika melempar sebuah sampah di perjalanan, mungkin kita tidak tahu sampah itu akan mengotori jalan, atau mungkin akan membuat orang terpeleset, atau mungkin bahkan bisa menjadikan celakanya orang lain. Yang sering kita jumpai nih, misalnya kita berjalan beriringan di jalan, ada kendaraan roda 4 tiba-tiba membuka jendela, membuang bungkus jajanan yang habis dimakan. Nah, kita tidak tahu sampah plastik itu mengenai kendaraan lain, atau mungkin bertebaran di jalanan, atau mungkin bisa membuat celakanya orang lain. Hal kecil, sederhana, remeh, tapi sangat penting untuk diperhatikan. Kenapa? Dari hal kecil yang remeh tadi melahirkan sikap dan budaya kebiasaan yang tidak baik pula. Adapun tips selanjutnya yakni budaya malu menjiplak karya orang lain, yang seringkali terjadi saat ini. Misalnya, ini salah satu contoh, hidup berdampingan bersama warga sekitar. Teman si A maka ini nih, aku harus punya, aku harus beli, biar sama, biar setara, biar sejajar dengan dia. Padahal hal itu sesungguhnya tidak penting. Dan ketika mungkin di bangku sekolahan, ada teman yang sudah mengerjakan tugas, ada teman yang sudah menyelesaikan tugas, sedangkan kita dengan mudah dan dengan gampangnya meminta hasil karya tugas tadi untuk kita ciplak, untuk kita tuangkan pada tugas-tugas kita, dengan sesuatu yang menurut kita sepele, bahkan menurut kita tidak masalah. Budaya-budaya kecil ini akan mampu melahirkan sebuah masalah yang baru, sebuah masalah yang bisa jauh lebih besar. Karena apa? Terlalu meremehkan, bahkan menggampangkan suatu hal. Padahal kalau kita sadari, kebiasaan menggampangkan dan meremehkan suatu hal ini akan berdampak sesuatu yang tidak baik dan melahirkan sebuah sikap yang tidak baik pula. Adapun tips selanjutnya yakni budaya malu mengomentari kehidupan orang lain. Nah, dalam komunitas, dalam lingkungan, atau mungkin dalam sebuah pertemuan,
tanpa sadar di sela-sela obrolan kita yang seru, biasanya kita tidak sadar nih membahas teman kita, membahas kerabat kita, membahas atasan kita, dan lain sebagainya. Padahal jika kita renungkan dan kita sadari, orang yang kita bicarakan itu tadi belum tentu orang itu lebih buruk daripada kita. Namun apa? Karena sesuatu yang sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan, sehingga dalam pertemuan tadi, setelah selesai membicarakan satu orang, beranjak kedua orang, hingga hampir 10 orang yang dibicarakan dalam topik pertemuan tadi, padahal tidak penting. Yang paling penting dalam pertemuan adalah bagaimana nanya kabar, bagaimana perkembangan, bagaimana kesehatan, bukan malah menggibah orang lain. Karena apa? Kita harus sadari dan kita harus renungkan bahwa diri kita tidak jauh lebih baik dari orang yang kita bicarakan tadi. Dan ada pun tip yang selanjutnya, yakni budaya malu saat mengumbar sebuah aib, baik itu aib pribadi, baik itu aib orang. Bagi mereka yang peduli dan suka pada kita, mereka akan mendengarkan dengan baik dan mereka akan mengingat dengan baik. Namun bagi mereka yang tidak merasa penting bagi hidupnya, mereka akan apaan sih, bahas apa sih? Karena apa? Tidak semua orang itu bisa menjaga amanah, bisa menjaga perasaan orang lain. Bisa jadi setelah kita menceritakan sesuatu aib, dia menyampaikan berkelanjutan dan semakin tidak baik. Karena apa? Informasinya bisa ditambahkan, bisa dikurangi, sehingga orang lain yang mendengarkan atau menerima itu akan jauh lebih salah paham lagi. Hal-hal yang seperti inilah yang sedikit demi sedikit, berlahan tapi pasti akan menjadi kebiasaan, akan menjadi sebuah rutinitas, bahkan bisa menjadi budaya yang melahirkan sesuatu tidak baik pula. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, marilah kita berbenah diri, mengevaluasi diri untuk melahirkan sesuatu yang lebih baik untuk orang-orang baik dan menciptakan lingkungan yang jauh lebih baik pula. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bang Rakil pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.